Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar bersama. Dan materi kita hari ini adalah materi mengenai latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah dalam tingkat sekolah dasar di kelas 6. Baik, kita lihat untuk soal yang pertama. Soal yang pertama di sini adalah 343 ditambah 17 dikalikan 5 dikurang 128 sama dengan N. Nah, ketika soal seperti ini operasi hitung bilangan campuran. Jadi, langkah pertama itu kita kalikan dahulu, karena tingkat operasi hitung perkalian, penjumlahan, dan pengurangan itu yang harus didahulukan adalah perkalian. Jadi, kita kalikan ini 17 dikalikan 5. Karena 343 tidak apa-apakan, jadi kita tulis kembali 343 ditambah 17 kali 5 itu 85. Kemudian dikurangi 128 sama dengan titik-titik atau N. Nah, selanjutnya sebelum kita hitung semuanya, kita hitung satuannya dulu, yaitu 3 dan 5 ditambahkan itu hasilnya 8. Kemudian dikurangi dengan 8, maka hasilnya adalah 0. Jawaban pertama itu belakangnya atau satuannya adalah 0. Nah, jawaban yang C salah, D salah. Pilihannya ada di A atau di B. Nah, ini untuk memudahkan dan untuk mempercepat. Selanjutnya, 4 ditambah 8 itu 12. 12 satuannya 2. Nah, 2 kita kurangi dengan 2. Maka dia 0 kembali. Sehingga jelas jawabannya di sini sudah diketahui, yaitu A. Oke, jadi kita tidak usah menjumlahkan atau mengoperasikan semuanya. Oke, nomor selanjutnya di nomor yang kedua. Nomor yang kedua, sebuah kantong berisi 40 kelereng dan merah. Oke, jadi kantongnya, kalau satu kantong isinya ada 40 dan 50. Andi memiliki 5 kantong kelereng yang berisi kelereng dengan jumlah yang sama. Andi memiliki 5 kantong yang berisi kelereng dengan jumlah yang sama. Berarti ini nanti dikalikan. Jadi Andi punya 5 kantong, di mana setiap kantong itu berisi 40 dan 50. Jadi ini yang kita kalikan. Oke, jadi selanjutnya kita lihat. Jika Andi memberikan 125 kelereng kepada adiknya, sisa kelereng Andi sekarang adalah, nah berarti diberikan, dikurangi 125. Nah, seperti ini operasi hitungnya. Selanjutnya, kita kalikan 5 dikali, ini jumlahkan dahulu yang di dalam kurung, 40 tambah 50 jadi 90. Kemudian kita kurangi 125. Maka jawabannya 450 dikurangi dengan 125. Jawabannya adalah 325. Oke, ada yang C. Gampang kan? Selanjutnya di nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga kita lihat di sini hasil dari 216 ditambah minus 64 dikalikan 8, kemudian dikurang min 188. Nah, langkah pertama sama, kita cari yang harus didahulukan, yaitu minus 64 dengan 8. Nah, jadi 216 kemudian ditambah minus 64 dikalikan 8, ini jawabannya adalah minus 512. Kemudian minus dengan minus kita rubah menjadi tambah. Ini kita rubah. Ditambah 188. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita rubah 216, ini dirubah tandanya jadi minus 512 ditambah 188. Nah, sama, langkah termudahnya cukup kita yang satuannya dulu. 6 dikurang 2, 4. 4 ditambah 8, 12. Belakangnya, coba sekali lagi, 6. Oh, maaf, sedikit keliru ya. Baik, di sini ada tanda minus dan plusnya. Maaf. Jadi, kita tambahkan yang plusnya, yaitu 216 dengan 188. Satuannya 8 dan 6. Ini kita tambahkan. Berarti ini menjadi 14. Nah, kemudian 2 dikurangi 14. Atau angka termudahnya kita ambil yang ratusannya dulu saja. Ini dianggap 200.
Ini dianggap 500, ini dianggap 100. Nah, seperti ini untuk mempercepat. 500 dikurang 200 itu 300. Berarti masih min. Kemudian 300 dikurang 100 itu berarti 200. Nah, ini 200, 200-nya adalah minus. Kenapa? Karena tandanya yang paling besar adalah minus. Sehingga jawaban pertama itu harus minus. Bukan C, bukan D. Nah, ini jelas langsung terjawab sebetulnya. Jawabannya langsung B. Kenapa? Karena di sini min 500, 200 dikurang 500 itu min 300. Min 300 ditambah 100 itu min 200. Nah, di sini tidak ada yang 200, tetapi ada yang mendekati 200 yaitu 108. Nah, jadi jawabannya ada 108. Kalau kita ingin buktikan bisa juga sebetulnya. Tadi tersisa 200, kemudian 12 ini kita masukkan jadi 212. Nah, selanjutnya ini tersisa 16 dan ini tersisa 88. Nah, seperti itu. Jadi tinggal min 212 ini kita jumlahkan dulu. Ini berarti menjadi ditambah 104. Nah, jadi tinggal dikurang 2 dikurang 4 itu jadi tersisa 12 kurang 4 jadi 8. Kemudian ini 0, sisanya 1. Nah, sama kan? Tandanya depannya minus. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal seperti ini, gunakan angka yang mudah saja dulu. Seperti 200, 500, dan 100. Oke, kita lihat di soal selanjutnya. Ibu memiliki 3 kantong gula pasir. Jadi ada 3 kantong. Masing-masing berisi 0,5. Berarti ini kita kalikan karena masing-masing. Sebanyak 1/4 kilo gula pasir digunakan, berarti nanti dikurang 1/4 untuk membuat kue dan 0,2. Nah, dikurang kembali berarti. Atau bisa juga ini kita langsung tambahkan. Nah, sisanya adalah, nah karena di sini jawabannya desimal, maka kita langsung buat ke desimal. 3 dikali 0,5 itu jawabannya adalah 1,5. Dikurang 1/4, desimalnya berarti 0,25. Kemudian dikurang 0,200. Nah, untuk mempermudah, kita buat di sini 1,5, komanya kita sejajarkan 0, 2, 5. Disejajarkan komanya. Oke, jadi di sini 0, di sini koma, 200 kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk memudahkan, kita langsung gunakan angka 0 semuanya di belakang koma. Nah, jadi ini untuk memudahkan. Tinggal kita kurangi 1.500 dikurangi 250, berarti kita ambil di sini 1,250. Kemudian dikurangi 0,200. Maka jawabannya adalah di sini jadi 1,050. Nah, ada jawabannya 1,050. Nah, bisa nolnya kita buang yang terakhir. Jadi yang D. Seperti itu. Oke, di soal selanjutnya di nomor yang kelima. Masih operasi hitung, tetapi di sini perkalian dan pembagian. Nah, untuk soal seperti ini karena perkalian dan pembagian itu setingkat, jadi kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Kita buat di sini 0,34 kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, berarti karena di belakang komanya ada 2 digit yaitu 3 dan 4, jadi kita berikan per 100 karena 2 digit. Kalau 1 digit berarti per 10. Kemudian atasnya karena di depannya ada angka 0, jadi tidak usah ditulis. Kita cukup langsung buat 34 per 100. Dikali 3 per 4. Nah, ini dibagi. Ini kita rubah dahulu menjadi 6 kali 2, 12. 12 ditambah 5. Berarti 17 per 6. Nah, karena ini pembagian, sifat dari pecahan, ketika pembagian itu dibalik. Dibalik 17-nya ke penyebutnya naik ke atas seperti ini. Jadi di sini menjadi 6 per 17. Kemudian tanda baginya kita rubah jadi kali. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kan gampang nih. Tinggal kita coret-coret. Kita berikan warna lain. Kita coba coret-coret yang hijau. Oke. 17 dengan 34. Ini 2. Kemudian selanjutnya 100 dengan 2. Ini dapat 50. Kemudian 6 dengan 4. Ini tersisa 3, ini tersisa 2. Ya kan? Nah, berarti yang tersisa adalah
3 dengan 3, 9. 50 dengan 2 itu 100. Jadi 9/100. Oke. Di nomor yang ke-6, jarak kota P ke Q pada skala. Berarti kita simbolkan dengan jarak peta. Karena pada peta berskala adalah 2,4. Kita buat 2,4 cm. Kemudian skalanya 1/2 juta. Jarak kota P ke kota Q sebenarnya. Jadi yang ditanya kita simbolkan dengan jarak sebenarnya itu JS. Oke, untuk menjawab soal seperti ini kita pakai rumus. Nah, rumusnya kita pakai singkatan. Singkatannya adalah JAS. JS itu kita sebut dengan JAS. JP boleh kita sebut dengan JAS Jepang deh, boleh. JAS Jepang, kemudian S-nya, skalanya kita simbolkan dengan S. Nah, rumusnya menggunakan seperti ini. Rumus segitiga. Oke, jadi kalau kita mau cari JAS atau jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah JP dikalikan S. Tapi kalau kita mau mencari S, berarti rumusnya adalah JS dibagi JP. Sedangkan kalau kita ingin mencari JP, maka rumusnya adalah JS dibagi S. Oke, karena di sini yang ditanya adalah JS atau jarak sebenarnya, berarti JP dikalikan S. Nah, tinggal dimasukkan JS sama dengan JP. JP-nya 2,4 dikalikan S. Nah, S-nya cukup kita masukkan angka yang 2 jutanya. Satunya tidak usah. Jadi kita kalikan langsung 2 juta. Oke, maka hasilnya adalah ini 4.800.000. Nah, sentimeter ingat satuannya. Kemudian dirubah ke kilometer. Nah, kilometer ke sentimeter itu berubahnya 5 kali. Jadi cukup kita coret nolnya. Karena di sini ada nolnya 5, kita coret semuanya. 3, 2. Jadi jawabannya adalah 48 km. Oke, ada yang C. Nah, mudah kan? Di nomor yang ke-7, urutan pecahan yang benar dari yang terkecil. Oh, kita cari dari yang terkecil. Kita tulis dulu terkecil. Oke, ini cara mudahnya bisa ke dalam bentuk desimal, bisa ke dalam bentuk pecahan, bisa juga ke dalam bentuk persen. Nah, karena di sini angkanya mudahnya di sini persen. Kita lihat ini 50, jadi 50%, kemudian 3/4. Kalau dibuat persen berarti ini 75%. Kemudian 0,25 kalau kita buat persen berarti 25%. Kemudian 1/5 itu kalau dibuat persen berarti 20%. Dan kalau 0,125 kita buat persen, ini jawabannya menjadi 12,5%. Nah, bagaimana cara merubah persen? Ini gampang. Kalau 3/4, kalau pecahan dirubah ke persen, ini cukup kalikan 100% saja. 100 dibagi 4, 25. 25 kali 3 itu 75%. Nah, ini ubah pecahan ke persen. Nah, kalau yang desimal itu lebih mudah. 0,25 dirubah ke persen. Sama dikalikan 100. Nah, ketika dikalikan 100, dia komanya dimundurkan ke belakang. 1, 2. Berarti komanya terletak di belakang 5. Nah, karena di depannya 0, tidak usah kita tulis. Cukup kita jawab 25%. Nah, 1/5 dibuat persen. Nah, ini seperti yang atas. Berarti 1/5 dikalikan 100%. 100 bagi 5, 20. 20 kali 1, 20%. Nah, gampang kan? Nah, kalau yang 0,125 sama. Seperti yang kedua, 0,125 dirubah ke dalam persen. Nah, cukup kita mundurkan 2 angka, komanya 2 kali ke belakang. 1, 2. Berarti komanya terletak di antara 2 dan 5. Jadi kita buat di sini 1, 2,5%. Nolnya bagaimana? Tidak usah digunakan. Oke, jadi kalau kita cari dari yang terkecil itu berarti ini 1/5. Nah, jawabannya yang 1/5 dulu. Yang terkecil 20%. Yang terkecil itu 12,5 ya. Oke, ini yang terkecil 12,5 berarti 0,125. Nah, ini dia ada jawabannya.
Kemudian kedua nanti 20%, 1/5, oke. Ketiga 0,25, oke. Terakhir selanjutnya 50% dan yang terakhir 3/4. Nah, seperti itu. Gampang kan? Ini kalau kita gunakan ke bentuk persen. Bisa juga sih sebetulnya ke bentuk desimal. Nah, itu silahkan pilih saja mana yang paling mudah. Oke, soal selanjutnya merupakan soal terkait KPK 90 dan 168. Oke, ini kita gunakan bisa dengan pohon faktor, bisa dengan seperti ini. Saya bilang sih metode garis. Jadi kita bagi dua dulu, ini 45, ini 84. Bagi dua kembali, ini 45, ini 42. Boleh bagi dua kembali, ini 45, ini menjadi 21. Nah, selanjutnya kita bagi dengan 3, ini sisa 15, ini sisa 7. Nah, seperti ini kita bagi lagi, ini sisa 5, ini 7. Jadi, kalau kita mau cari KPK semuanya kita hitung. 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Berarti 2-nya ada 3 kali. Dikalikan dengan 3 dikalikan 3. 3-nya ada 2 kali. Terakhir, 5 dan 7. Dikali 5 dikali 7. Nah, tinggal dilihat jawabannya 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 5, 7. Oke, yang B. Oke, gampang kan? Di soal selanjutnya FEB. Nah, FEB dari 48, 56, dan 72. Nah, ini bisa seperti ini, caranya seperti KPK, atau kita langsung dengan cara membagi soal dengan jawaban. Kita lihat 48 bisa dibagi 7 tidak? Tidak bisa, berarti ini bukan jawabannya. Karena 48 nggak bisa dibagi 7. Kalau 52 bisa dibagi 7, tapi 72 nggak bisa. Berarti ini nggak usah dipilih. Kemudian 48 dibagi 8 bisa. 56 dibagi 8 juga bisa. 72 dibagi 8 juga bisa. Nah, sementara ini jawabannya. Sementara kita bagi dengan 9. 48 bagi 9 nggak bisa. Ini nggak usah, berarti karena sudah nggak bisa. Jadi, untuk FEB itu semuanya harus bisa dibagi. Tapi cari yang paling besar. Nah, selanjutnya di sini 11 membagi 8 sudah jelas nggak bisa. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, jadi tanpa usah kita buat seperti ini, seperti apa? Metode garis. Di soal nomor 10, di sebuah terminal tersedia bus dengan 3 jurusan yang berbeda. Bus jurusan A berangkat 45 menit, bus tujuan B 60 menit, bus tujuan C 1,5. Jika ketiganya bus berangkat. Jadi ada A, ada B, ada C. Di mana A itu 45 menit, B itu 60 menit, C itu 1,5 jam. Berarti kalau kita hitung, dia menjadi 90 menit. Nah, kita rubah ke menit dulu supaya satuannya sama. Nah, mereka berangkat bareng-bareng pukul 7. Nah, selanjutnya kapan mereka bisa bertemu kembali? Nah, untuk soal seperti ini kata kuncinya adalah ini, berangkat bersamaan kembali. Sehingga di sini menggunakan rumus KPK. Nah, bukan komisi pemberantasan korupsi, bukan, tapi kelipatan persekutuan terkecil. Oke, selanjutnya kita cari KPK-nya. Nah, ini boleh langsung menggunakan angka yang besar atau mau seperti yang tadi. Kalau seperti yang tadi kita bagi dengan 2, ini 45, kemudian ini 30, ini 45. Nah, supaya cepat kita bagi saja dengan angka yang lebih besar lagi, yaitu kita bagi dengan 15. 45 dibagi 15 ini bisa mendapatkan 3, 30 bagi 15 ini 2, 45 bagi 15 ini 3. Nah, jadi 15 ini bisa ketemu nih, bisa jadi FEB-nya. Tapi karena kita yang ditanyanya adalah KPK-nya, maka jawabannya KPK-nya adalah 2 dikali 15 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Nah, dikali 3 dikali 2 dikali 3. Nah, seperti ini. Tinggal kita hitung KPK-nya. 2 kali 15 itu 30. 30 kali 3 itu 90. Nah, 2 kali 3, 90 tadi ya. Kemudian 2 kali 3 itu 6.
Sekali lagi 2 kali 15, 30, 30 kali 3, 90. 90, kemudian kita simpan dulu. 2 kali 3, 6. Nah, maka 90 kali 6 itu jawabannya adalah 540. Ingat tadi satuannya apa di sini? Nah, menit. Tadi kita buat ke dalam bentuk menit semuanya. Nah, ini menit. Ini pun kita rubah ke dalam menit. Jadi kita tulis sini 540 menit. Nah, kita rubah selanjutnya ke bentuk jam. Berarti ini tinggal kita bagi dengan angka 60. 540 dibagi 60 yaitu 9 jam. Nah, tadi kita berangkat pukul 7. Sekarang perjalanan 9 jam. Jadi ditambah 9. Maka jawabannya adalah pukul 16.00. Kapan mereka bertemu kembali? Ya tinggal ditambah. 7 tambah 9. Jadi 16. Nah, di sini jawabannya tidak ada ternyata. Oke, karena jawabannya tidak ada, berarti kita buat sendiri, yaitu jawabannya adalah yang E. Angkanya kita tulis di sini adalah 16.00. Oke. Selanjutnya di nomor yang ke-11. Toko Pak Danu mempunyai persediaan 32 buah lam merah, kemudian 72 bola hijau, 48 kuning. Semua bola tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kotak yang jumlahnya sama banyak. Nah, ini menggunakan rumus FPB. Jadi perbedaannya kalau KPK itu seperti ini, perangkat bersamaan, piket bersamaan, jajan bersamaan. Nah, ini KPK, tapi kalau FPB sama banyak, dimasukkan ke dalam sama banyak. Oke, tinggal kita masukkan. FPB-nya berarti dari 32, 72, dan 48. Boleh menggunakan metode seperti ini, atau kita bagi dengan jawabannya. 32 bisa dibagi 5, tidak bisa. Ini bukan berarti. 32 dibagi 6 juga nggak bisa. Ini bukan. 32 bagi 8, ini bisa. Kita simpan dulu. Tapi lihat 72 bisa dibagi 8, tidak bisa. Ini bisa, ini bisa. 48 dibagi 8 juga bisa. Nah, sementara kita simpan dulu di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi 9. 32 bagi 9 tidak bisa. Oh, jelas ini. Jawabannya yang C. Oke, gampang kan? Nah, selanjutnya di soal nomor 12, yaitu bilangan berpangkat. 29 pangkat 2 dikurangi 72 pangkat 2. Nah, langkah pertama, kita pangkatkan seperti ini. Ini 29 pangkat 2, belakangnya berarti kan 1. Nah, kemudian 7 pangkat 2 itu 49. Belakangnya berarti 9. Nah, sudah diketahui ini jawabannya pasti 1 kurang 9, kita pinjam ke depannya. Jadi 11 kurang 9, 2. Langsung jawabannya adalah 792. Jadi ini untuk mudah. Kalau kita mau hitung, 29 pangkat 2 itu kan sebetulnya 841. Kemudian 7 pangkat 2 itu 49. Nah, saya ambil yang satuannya saja di sini. 1 kurang 9 nggak bisa pinjam ke sini. Jadi 11 kurang 9, 2. Belakangnya 2 kan. Jadi lebih mudah. Oke, di nomor yang ke-13. Hasil penarikan akar pangkat 3 dari 12167. Nah, ini dipangkatkan 3. Nah, kita ingat untuk pangkat 3 itu 1 pangkat 3 diakhiri dengan 1, 2 pangkat 3 diakhiri dengan angka 8, 3 pangkat 3 diakhiri dengan angka 7. Nah, 4 pangkat 3 itu diakhiri dengan angka berapa nih? 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16, 16 kali 4 itu hasilnya 64. Jadi diakhiri dengan angka 4. Kemudian yang belakangnya 7 kemungkinan kan ini 3. Maka jawaban pertama adalah karena di sini angkanya 7, di akhir angka 7, maka dia merupakan bilangan yang berpangkat 3. Jadi jawabannya yang pertama adalah 3 dulu belakangnya. Ini salah, ini juga salah. Oke. Karena kan kalau 17 berarti 7-nya kalau dipangkatkan 3 itu diakhiri dengan angka berapa? Angka 3. Nah, yang diakhiri dengan angka 7 adalah ketika 3, 13. Belakangnya angka 3. Ini kalau dipangkatkan 3, 3 pangkat 3 itu diakhiri dengan angka 7. Begitupun sama untuk 23. Ketika belakangnya angka 3, dipangkatkan 3, ini diakhiri dengan angka 7. Jadi ini pilihannya adalah antara A dan B. Nah, selanjutnya karena ini pangkat 3,
kita buang 3 digit di belakangnya. Terletak 12. Nah, 12 itu kita lihat yang mendekati berapa pangkat 3. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27. Nah, 12 itu kan terletak di sini. Terletak di antara 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Nah, selanjutnya kita cari yang paling kecil. Ya, yang paling kecil yaitu angka 2. Jadi jawabannya adalah di sini 23. Nah, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Pertama lihat angka belakangnya. 1, 2, 1, 6, 7. 7 itu merupakan bilangan yang berasal dari 3 pangkat 3. Maka jawaban pertama adalah 3. Kemudian setelah itu kita coret 3 digit karena di sini akar pangkat 3. Kemudian cari yang mendekati ke 12. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Yang mendekati adalah 8. Kalau ke 3 pangkat 3, 27 itu kelebihan. Jadi cari yang mendekati tapi tidak boleh lebih. Oke, di soal selanjutnya nomor 14. Kita sampai nomor 15 saja dulu. Sebuah kotak berbentuk kubus, volumenya 46656. Nah, ini sama, ini menggunakan, karena di sini kubus jadi menggunakan akar pangkat 3. Nah, sama, kita lihat bilangan berpangkat 3 yang diakhiri dengan angka 6. Tadi kita baru sampai 4. Kalau 5 itu pangkat 3 diakhiri dengan angka 5. Nah, ketika 6 ini kita diakhiri dengan angka 216. Berarti angka 6. Maka jawaban pertama itu belakangnya harus 6. Nah, karena yang angka satuan yang ketika dipangkatkan 3 dan berakhiran dengan angka 6 adalah angka 6 juga. Jadi ini. Nah, ini jelas langsung jawabannya ketemu yang D. Karena kebetulan angka 6-nya cuma 1. Oke. Kita lihat nomor selanjutnya adalah nomor ke 15, nomor terakhir. Panjang jalan Pangeran Diponorogo 18,4. Terdapat 2 ruas jalan yang rusak, yaitu ruas pertama 3,6 dan ruas yang kedua adalah 4.600 meter. Nah, ini tinggal menghitung satuan sebetulnya. Jadi awalnya ada 18,4 km. Kemudian rusak. Berarti kita kurang 3,6 km. Kemudian rusak lagi 4.600 meter. Ditanya panjang jalan yang tidak rusak. Nah, yang tidak rusak berarti ini tinggal kita rubah 18,4 km dikurang 3,6 km. Nah, ini kita rubah meter ke kilometer. Itu rubahnya jadi berapa? Jadi kalau meter ke kilometer itu dia 2 kali naik, berarti kita rubah menjadi 4,6 km. Nah, cara merubahnya seperti ini. 4.600 meter rubah ke km. Nah, itu naiknya sebanyak 3 kali. Jadi kita maju ke depan. 1, 2, 3. Nah, 3-nya 6-nya jangan dicoret karena ini bukan 0. Jadi dari sini 1, 2, 3. Nah, di sini kita berhenti di sini. Karena berhenti di sini kita berikan koma. Di 4,6 km. Ya, itu nanti kita coba buatkan videonya untuk satuan. Tinggal kita kurangi 18,4 dikurangi 3,6 dikurangi 4,6. Ini jawabannya menjadi 18 dikurangi 3, 15. Ini 14,8 dikurangi 4,6. Jadi jawabannya adalah 10,2. Nah, ada yang D. Oke teman-teman, kita sampai 15 dulu. Nanti kita bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.